Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. salah. Nah. Halo sob, ketemu lagi sama Molly di sini. Tahun ini ada sesuatu yang berbeda dari jajaran flagship Samsung. Setelah mereka tuh bikin varian Plus, sekarang mereka bikin varian baru yang disebut dengan Ultra. Kayak Ultraman gitu kan ya, pas lagi berubah gitu kan. Wah, oh harusnya ke sana. Wah. Yeah. Ini dia sob, Samsung Galaxy S20 Ultra, varian paling besar dari seri S20. Definisi kata Ultra ini tuh memang lebih besar dibandingkan kata Plus, Pro, Super, dan lain-lain. Jadi gara-gara namanya ini juga, ekspektasi saya sama HP ini tuh jadi tinggi banget sob. Pertama soal desain, saya tuh tidak melihat Samsung berusaha sekuat tenaga untuk membuat seri S20 Ultra ini tuh terlihat berbeda. Desain HP ini tuh jujur terlalu mainstream untuk HP seharga 18 jutaan. HP ini tuh apa ya? Endut, buntet, tebel. Ya kayak saya lah. Sebesar-besarnya Samsung Galaxy Note 10 Plus saya itu masih suka karena memang terlihat manis ya. Tapi HP ini tuh entahlah, bener-bener nggak bikin saya terkesan ketika pertama kali saya lihat. Dan salah satu bagian dari HP ini yang paling tidak manusiawi adalah kamera bumpnya yang imba banget sob. Ini buat ini nih, buat dongkrak mobil bisa kali ini. Tinggi bener. Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh punya tonjolan yang rada nyakitin mata ya. Tonjolan dan ukuran kamera inilah yang menurut saya jadi salah satu penyebab HP ini tuh terlihat aja. Mau ngomong jelek nggak tega. Bahkan saya tuh ngerasa Mi Note 10 Pro punyanya Xiaomi tuh punya desain yang jauh lebih manis dari HP ini yang punya harga 3 kali lipatnya. Softcase yang ada di dalam paket penjualan pun nggak sanggup ngumpetin kamera bump di HP ini. Tapi kalau untuk handling menurut saya ya HP ini nggak ada masalah lah. Toh saya udah kebiasa sama besarnya HP-HP Samsung seperti Galaxy Note 10 Plus yang 2 bulan terakhir tuh jadi daily driver saya. Mungkin satu-satunya desain yang bisa saya terima adalah kembalinya posisi tombol power dan volume ke bagian kanan. Dimana di seri Note 10 kan tombol ini ada di sebelah kiri ya. Dan jujur saya tuh kesel banget gitu. Untuk desain maaf overall saya nggak suka. Layar di HP ini menurut saya pantas menyandang embel-embel Ultra. Layar di HP ini tuh punya semua hal yang seharusnya tuh ada di HP flagship. Resolusi 2K, panel Dynamic AMOLED, HDR+, 120Hz hingga Corning Gorilla Glass 6. Mantap, atit tangan saya. Bahkan layar ini tuh sudah mempunyai refresh rate 120Hz di resolusi Full HD. Kenapa kita butuh layar dengan refresh rate setinggi ini? Karena pakai 120Hz tuh nyayangin mata banget sob. Nyayanginnya tuh lebih dari sekedar manjain sob. Gak pernah kan dimanjain ya? Kasian, jomblo. Lekukan layar di S20 series tuh tidak sebanyak HP-HP flagship Samsung sebelumnya. Jadi di HP ini layarnya tuh cenderung agak rata dan saya pribadi tuh suka ya. Satu hal untuk kualitas layar di HP ini tuh gelos ya. Sebagus-bagusnya layar di smartphone, HP ini adalah menurut saya yang paling bagus. Ketajamannya luar biasa, kontrasnya tinggi, bahkan terasa songong gitu karena berani menentang matahari. Warnanya tuh gonjreng banget sob, saturasinya tinggi, pokoknya wah wedan tenan lah. Sayangnya kita masih akan menemukan lubang kamera di dalam layar yang jujur tadinya tuh saya berharap Samsung tuh ngasih inovasi yang lebih dari ini ya. Tapi ya sudahlah ya. iPhone 11 Pro menurut saya juga punya layar terbaik saat ini. Hanya saja saya tuh kerasa layar di iPhone 11 Pro dan S20 Ultra ini tuh punya pendekatan yang berbeda.
Responsivitas layar HP ini mohon maaf gagal memuaskan saya. Saya jujur agak rewel ya soal responsivitas layar karena smartphone ini tuh selalu saya jadikan sebagai device gaming. Apalagi game yang saya mainkan adalah game kompetitif yang butuh responsivitas layar yang tinggi. Walau banyak orang beranggapan bahwa touch delay di smartphone ini tinggi, buat saya yang setiap hari bermain dengan pace yang tinggi, bukan hal yang sulit buat saya untuk merasakan micro delay di layar HP ini. Seperti biasa, flagship Samsung yang masuk ke Indonesia ini tuh menggunakan chipset buatan mereka, Exynos. Chipset Exynos ini tuh selalu dipandang sebelah mata sama para netizen nolep wibu bau bawang yang budiman. Popularitasnya tuh kayak kalah gitu jika dibandingkan sama Snapdragon. Bahkan mungkin kalah populer jika dibandingkan sama MediaTek sekalipun. Tapi meremehkan Exynos di HP ini adalah sebuah kesalahan besar sob. Performa Exynos 990 di HP ini tuh wedan, ngebut bener. Semua game berat yang ada di Play Store tuh bisa dilibas dengan mudah di HP ini. Berasa enteng aja gitu kayak kagak ada beban. Hasil benchmark juga menunjukkan angka yang impresif. Di beberapa game mainstream seperti PUBG Mobile, settingan grafis yang paling tinggi tuh bisa kita pilih. Biar lebih yakin, saya akan tes performa HP ini menggunakan aplikasi Geekbench. Saya tuh nggak pakai aplikasi Antutu ya, karena ya aplikasinya juga udah dihapus di Play Store. Tapi nggak apa-apa, biar para bocah nolep yang suka ribut soal hasil Antutu di kolom komentar tuh cepet punah. Hasilnya, angka yang didapat cukup tinggi sob. Walaupun masih ya di bawah iPhone 11 Pro yang notabene menggunakan hardware tahun lalu. Penggunaan dalam waktu yang lama juga nggak bikin si HP ini tuh demam ya. Jadi untuk performa saya tuh suka banget sama HP ini. Hanya saja yang saya sayangkan adalah Samsung hanya memasukkan varian 128GB ke Indonesia. Agak nggak bisa ikhlas gitu ya, 18 juta cuman dapet storage 128GB. Masa kalah sama Vivo? Galaxy S20 Ultra tuh punya setup dual speaker di bagian atas dan bawah. Kualitas suaranya bagus sob, bahkan nggak kalah sama iPhone 11 Pro. Baterai sebesar 5000 mAh juga sudah ditanamkan Samsung di HP ini. Hanya saja tuh saya ngerasa daya tahan baterai di HP ini tuh terasa mediocre ya. Saya sedikit mengerti sih mengingat spesifikasi HP ini tuh cukup tinggi sehingga dibutuhkan daya yang besar untuk menyokongnya. Apalagi ditambah 120Hz tadi. Dalam penggunaan intens ala saya, HP ini tuh hanya berhasil mendapatkan screen on time sekitar 3 jam lebih sedikit. S20 Ultra mendukung pengisian cepat hingga 45 watt. Sayangnya, charger bawaannya tuh hanya support sampai 25 watt aja. Dan untuk bisa ngecas 45 watt kita tuh harus membeli charger lagi ya seharga 500 ribuan. Sebuah hal yang sulit saya terima untuk HP yang harganya 18 juta. Kenapa Samsung ini tuh kok jadi pedit bener ya? Kayak Apple. Lu jangan jualan dongle juga lu. Awas aja lu. Marah gua. Tapi ya nggak usah khawatir, HP ini tuh juga sudah mendukung protokol pengisian cepat Power Delivery 3.0. Dengan protokol tersebut, si HP ini tuh terisi penuh dalam waktu nyaris 6 jam. Ini tuh ngisi dari 10 sampai 100% ya. Jika dicas sampai 80% membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit. Hanya saja dalam praktiknya saya tuh selalu ngecas HP sampai 100%, bukan 80%. One UI sekarang tuh menjadi salah satu antarmuka Android yang saya suka karena terasa smooth dengan interface yang cukup interaktif. Dan One UI ini adalah salah satu antarmuka yang menurut saya paling saya suka selain Google Stock tentunya. Dan sekarang kita bahas yang paling esensial di HP ini, yaitu kameranya. Kata Ultra juga terlihat dari setup kameranya ya, resolusi besar dengan kemampuan zoom hingga 100%. 100 kali. Oh iya 100 kali maksudnya. Saya terlalu semangat. Kalau boleh jujur ya, foto yang ditangkap dari HP ini tuh terlihat bagus.
Warna oke, saturasi bagus, detail mantap, dan foto-foto yang saya tangkap tuh terlihat flagship banget lah. Tapi entah kenapa saya tuh ngerasa foto di HP ini tuh gimana ya ceritanya ya? Kurang greget lah. Banyak hal-hal yang saya rasa harusnya tuh bisa lebih baik lagi gitu. Misalnya foto ini, entah kenapa foto ini tuh terlihat memiliki efek bokeh yang membulat. Persis kayak efek bokeh HP Android zaman dulu. Menurut saya ini tuh akibat dari ukuran aperture yang terlalu besar. Sehingga tuh bikin titik fokus tuh jadi semakin sempit. Kasus kayak gini juga saya temuin pas di Xiaomi Mi Note 10 Pro dulu ya. Misalnya di foto ini dibandingkan dengan foto yang ditangkap pakai Pixel 4 XL. Foto HP ini tuh terlihat punya titik fokus yang lebih sempit. Memang sih di beberapa skenario bokeh seperti ini bisa memberikan efek foto yang dramatis, tapi menerapkannya ke semua foto rasanya tuh bukan hal yang bagus. Terus komplain dari saya selanjutnya adalah HDR. Entah kenapa saya tuh ngerasa HDR di HP ini tuh agak berlebihan ya, terlalu lebay gitu. Contohnya foto ini, si kamera tuh kayak terlihat berusaha terlalu berat untuk mewarnai langit. Alhasil fotonya tuh jadi kayak tempelan gitu, persis kayak di film Teletubbies. Terus soal zoom 100 kali ini tuh saya bingung ya, siapa juga yang akan pakai zoom sampai 100 kali ini? Terus juga buat apa? Situ Intel. Enggak bang, saya MD. Nice counter. Karena kalau kita lihat tuh kualitas foto zoomnya tuh nggak bagus sob. Nggak bisa kepake malah kalau 100 kali. Kamera depan Samsung Galaxy S20 Ultra menurut saya adalah salah satu yang terbaik untuk saat ini. Resolusi 40 megapiksel tuh bikin si kamera bisa nangkep detail yang luar biasa bagus. Sementara untuk kualitas videonya saya tuh kasih 2 jempol sob. Saya belum pernah nemu ada HP Android yang punya kualitas perekaman video sebagus dan sestabil ini. Mohon garis bawahi, smartphone Android. Bahkan saya yakin video dari HP ini tuh bisa menyaingi kualitas dari iPhone 11 Pro sekalipun. Selain detail, stabilizernya itu loh imba banget. Dynamic range-nya juga bagus untuk sebuah smartphone. Top notch lah. Samsung Galaxy S20 Ultra tuh bisa merekam video hingga resolusi 8K sob. Iya sob, 8K. 8K tuh 4 kalinya 4K sob. Sayangnya kualitas video 8K dari HP ini tuh kagak kepake. Dia tuh bisa merekam video 8K di 24 frame per second. Dan yang paling bikin gak nyaman itu adalah crop factor-nya yang buset dah gede bener. Jadi untuk sekarang menurut saya 8K di HP ini tuh cuman ya sekedar gimmick jualan belaka. Nggak ada yang bisa menyangkal kalau misalnya S20 Ultra adalah flagship paling buas yang pernah Samsung buat. Secara angka jelas ini tuh ya tinggi banget gitu loh. Hanya saja menurut saya S20 Ultra tuh gagal memberikan user experience yang memuaskan. Setidaknya itulah yang saya alami selama 2 minggu menggunakan HP ini. Masalah handling yang kurang enak, responsivitas layar yang ya nggak maksimal, sampai kualitas foto yang terasa ya so-so lah. Terlepas dari itu semua, saya masih yakin untuk bilang kalau HP ini tuh layak untuk sobat beli. Kalau situ punya duit.